diusir. Jadi masing-masing pihak sama-sama dewasa. Ketika saudara AE bicara, saya menyimak. Ketika saya menyimak, yang bersangkutan semuanya menyimak dengan baik. Artinya justru saya sangat bersyukur dengan adanya gelar perkara khusus ini difasilitasi oleh Polda Metro Jaya, sehingga terang benderang. Karena memang yang saya bahas ini adalah, yang saya laporkan ini adalah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah kepada saudara Arif Edison dan kawan-kawan. Oke. Nah, kenapa sih? Ya itu tadi kita bahas, muka saya ditutup pakai lakban hitam, dibilang John L. Graham menipu 1,8 miliar, dia gugat, dia cabut gugatannya. Terus nggak konsisten ini orang. Lu mau pansos, dia mau pansos sama saya ini melebar kemana-mana. Terus bahas-bahas mobil saya cuma satu atas nama saya, sisanya bukan punya saya. Berbuah laporan polisi di Polres Jakarta Selatan, udah dipanggil tuh. Arif Edison juga udah dipanggil itu, ya kan? Terus kemarin alamat pribadi saya diposting di media sosial gitu ya. Itu kan dampaknya dia nggak pikir panjang gitu. Kalau ada orang yang mau jahat sama saya, sama keluarga saya, bagaimana? Siapa yang mau bertanggung jawab? Jadi saya paparkan juga tadi di gelar perkara khusus itu bahwa tindakan yang dilakukan oleh saudara AE ini, dampaknya ini akan sangat panjang, karena ini karena saya seorang public figure, punya 5,9 juta pengikut di TikTok, di Instagram 868.000 dan sudah verified juga. Saya punya bisnis, saya punya 7 perusahaan dan saya mau bikin perusahaan lagi baru sama Ko Basuki Surojo di bidang liquid, ya kan? Karyawan saya ratusan. Nanti yang saya pikir jangka panjang adalah ketika anak saya nanti gede, terus bergaul sama lingkungannya. Kamu anaknya John L. Bev ya? John L. Bev itu kan dulu nipu itu 1,8 miliar. Tanpa adanya putusan pengadilan, dia bersuara seperti itu. Jadi ini akan saya jadikan contoh kejadian ini. Saya akan fight mati-matian untuk menjadikan contoh edukasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Kebebasan berpendapat itu sangat dilindungi oleh negara ini. Ya, negara ini negara demokrasi. Tapi ingat, kebebasan berpendapat yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai fakta-fakta. Jangan memfitnah orang, jangan menuduh tanpa bukti, yang akhirnya nantilah teman-teman akan ikutin dan akan pasti dapat perkembangan beritanya, siapa yang salah, siapa yang benar. Harapan saya ketika nanti yang bersangkutan ini sudah sampai ke penetapan tersangka dan lain-lain, sudah ditemukan siapa yang salah, siapa yang benar, ini akan jadi counternya nanti untuk di media juga gitu loh. Oh dulu Bang John itu ternyata cuman ada orang iseng mau pansos, nuduh-nuduh, terus berujung jeruji gitu loh. Jadi memang saya udah bilang berkali-kali, hanya di dunia ini hanya satu orang yang saya najiskan untuk berdamai, yaitu saudara AE. Najis loh bahasa saya loh, saya muslim. Jadi kalau udah kalimat najis itu udah bener-bener tidak akan ada tawar-menawar, tidak akan ada namanya mediasi, tidak akan ada namanya perdamaian. Siapa yang berbuat, dia harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya itu, kalau dia menuduh tanpa alat bukti, ya silahkan nanti dipertanggungjawabkan di proses hukum. Tadi sempat ada bantahan dari AE sendiri nggak Bang, di atas? Kalau dia tidak mengakui gitu, sumpah. Enggak, dia mengakui. Dia mengakui dia yang menyusun press release tersebut. Dia mengakui dia yang membuat banner-banner itu ada muka saya, ada dibilang kita nipu dan lain-lain gitu kan. Dia mengakui semua. Alasannya mungkin sempat ditanya Bang? Alasannya katanya tadi biar tidak ada kliennya aku nggak, jawabannya kayak orang ini sih, kayak orang menurut saya kayak orang ngigo sih. Jadi saya nggak bisa menyimpulkan maksud dan tujuan saya. Kalau abang tanya ke saya, kira-kira motifnya dia apa ya, pansos. Karena suka nggak suka ya, kamu nyebut nama orang yang lagi viral, lagi punya pengikut banyak, ya orang akan lirik, ngebahas apa sih tentang orang itu, kan gitu aja. Tapi kan sekarang kalau saya lihat trennya, aktivitas di media sosial dia juga
nggak ada yang nonton, nggak ada yang komen, nggak ada yang ini kan. Udah orang sekarang udah pinter. Masyarakat publik udah pinter. Tadi pada saat gelar perkara khusus sendiri sudah apakah ada menemukan bukti baru yang akhirnya untuk secara gelar khusus ya, pembuktian memang sudah ada di penyidik ya, tinggal di hadapan dari Wasidik, dari tim pengawas Polda Metro Jaya, dari bidang hukum dan ahli tadi Prof. Suhandi Cahaya, kita memaparkan bukti-bukti yang telah ada di tahap lidik dan sidik gitu. Jadi bukti-bukti itu kita paparkan dari pengadu, dari teradu gelar khusus sudah dipaparkan masing-masing dan diberikan hak-hak jawab, hak berbicara, hak jawab. Lalu dari tim pengawas, dari tim kepolisian juga menanyakan secara langsung bergantian. Dan ini ada 2 sesi ya. Sesi pertama antara ada pelapor, ada pengadu dan teradu, dan sesi 2 pendalaman oleh pihak kepolisian seperti itu. Dan memang sudah diatur ya di Perkap Kapolri ya mengenai mekanisme gelar khusus seperti itu. Saya melihat wajah kegelisahan dari saudara AE, saya melihat wajah kepanikan, saya melihat wajah ketakutan ketika tadi saya berhadapan di satu meja ya. Ya, kembali lagi, dunia ini sangat adil kok. Artinya apa? Siapapun yang berbuat tidak benar, berbuat tidak baik, konsekuensinya ya pasti ada gitu loh. Nggak mungkin kita nanam biji jeruk tumbuhnya pohon mangga. Kamu nanam hal yang baik akan menuai hal baik, kamu menuai hal yang buruk, kamu akan menuai hal yang buruk. Dan saya pastikan saya tidak akan hentikan perkara ini, saya tidak akan pernah mencabut laporan ini. Ini statement resmi saya, Henry Kurniadi atau John LBF. Tidak akan pernah saya maafkan. Mau ya udah bang, maafin aja, proses hukum tetap berjalan. Enggak mau, memaafkan aja nggak mau saya, apalagi menghentikan masalah ini karena sudah sangat menciderai harga diri saya. Saya itu mas, sampai detik ini klien saya itu udah puluhan ribu, dan ketika satu klien bertransaksi di perusahaan saya, negara ini dapat uang dari PNBP. Orang bikin PT itu negara dapat PNBP. Belum kita edukasi untuk perpajakan. Bisnis saya sampai detik ini itu udah menghasilkan uang yang sangat besar juga untuk bangsa dan negara ini. Belum karyawan-karyawan yang setiap bulan saya biayai ratusan, 200-an karyawan. Kalau kamu kalkulasi aja rata-rata 7 juta udah berapa biaya saya untuk gaji orang segitu banyak. Belum untuk kantor, buka kantor dan lain-lain. Jadi kegiatan usaha saya ini bukan kegiatan usaha ponzi atau kegiatan usaha yang yang nipu masyarakat gitu loh. Justru saya ngebantu masyarakat yang tadinya masyarakat kita ini mau bikin PT, nanya ke sini 10 juta, nanya ke sini 15 juta, itu pun nggak tuntas. Kalau sekarang kan adanya perusahaan saya ini cuman bayar 4 juta lengkap sampai buka rekening PT. Jadi orang-orang, anak-anak muda yang tadinya udah punya ide-ide brilian mau buka usaha, nggak takut-takut lagi. Dia kalau di 4 juta, 3 juta bikin legalitas PT, dia udah punya ide, dia gas dulu, jalan mau menjalankan usaha, rencana usahanya biar nggak jadi karyawan seumur hidup. Itu kayak gitu dibilang bisnisnya katanya merugikan negara gitu ya. Tadi di press release itu kan ada. Jadi sampai saat ini bang, baru kita tambahkan dari 6 poin dari poin-poin press release itu kita sudah berhasil membuktikan kok, sampai sekarang sudah naik sidik. Kita sudah membuktikan poin-poin dari press release dari saudara AE terlapor. Dari poin-poin tidak kita berhasil semuanya membuktikan. Dari semua poin kita udah paparkan juga tadi ke tim gelar untuk gelar perkara khusus ini, dari tim pengawas, dari tim hukum Polda Metro Jaya, dan ada ahli juga sangat-sangat mendengar kok aspirasi juga dari kita. Dan menurut saya tidak ada hal aneh ya. Saya pun juga sebagai advokat, walaupun ada hak imunitas dilindungi undang-undang, tapi itu terbatas. Harus ada itikat baik. Kalau misalnya kita sebagai advokat juga dapat surat kuasa atau kita memfitnah, mengancam, itu hak imunitasnya tidak berlaku. Sama seperti ini kan, kita melaporkan dugaan fitnah sama pencemaran baik. Karena di press release yang saudara AE tampilkan itu tidak ada kata diduga, langsung menipu, merugikan negara tanpa adanya putusan pengadilan.
seperti itu aja. Nggak ada putusan pengadilan dan Iya. saya tidak ada dalam masalah hukum. Tiap hari gue muncul di media sosial. Iya. Kantor gue di gedung 18 Office Park, head office gue tuh lantai 21, lantai 7, lantai 6. Siapa yang berani terbuka itu sih? Tiap hari mukanya muncul di mana-mana gitu loh. Kalau saya tidak melakukan bisnis yang tidak baik, mana berani. Kita pasti udah betul-betul. Dan saya mungkin bisa dibilang salah satu pengusaha yang paling vokal berani menyampaikan bahwa saya ini sukses atas hasil kerja keras gitu loh. Tidak ada money laundry, nggak ada uang yang nggak jelas dititip ke saya, real, karena klien saya seluruh Indonesia, sehingga transaksi saya jumlahnya banyak, ya wajar lah kalau saya cepat kaya. Dan satu hal saya pertegas, statement saya, semua yang saya bagikan di media sosial itu milik saya. Jadi kalau ada dia bilang katanya cincin minjem, nah cincin jam, semua ini semua yang saya bagikan, mobil Land Cruiser, Alphard, semua BMW punya saya semua. Saya itu sangat mengidolakan almarhum Bob Sadino. Ya, quotes-nya yang paling keren tuh, bergayalah sesuai kemampuanmu. Kalau punya duit gaya nggak apa-apa. Kalau nggak punya duit nggak usah banyak gaya, gitu loh. Ya, jadi apa yang saya bagikan di media sosial itu semua milik saya. Nah, kenapa saya harus menunjukkan pencapaian saya? Biar anak-anak muda yang hari ini frustasi, waduh hidup gua begini-begini aja, tiba-tiba nonton postingan saya, ini dulu pernah kerja di Astra 4 tahun, habis itu masuk ke dunia burung, kerja bayaran cuma sehari 60.000, hampir 7 tahun di dunia burung, ketemu kesempatan pas Covid dari karyawan terus punya perusahaan, berkembang. Artinya pasti ada nilai-nilai positif yang bisa diambil generasi muda ini, bahwa sukses itu hak semua orang. Sukses itu haknya, mau anak orang nggak punya, mau anak orang mampu, mau pendidikan tinggi, mau nggak punya pendidikan. Saya lulusan SMA, karyawan saya S2. Artinya apa? Semua orang berhak sukses di Republik ini. Contohnya siapa? John LBF, nggak punya apa-apa, kere, gelandangan. Sekarang punya ratusan karyawan, punya mobil, punya rumah, ya, punya perusahaan, baru buka coffee shop juga, gitu loh. Dari apa sih? Kerja keras, nggak ada bisnis money laundry, nggak ada tipu-tipu, nggak ada merugikan masyarakat, justru membantu masyarakat dan membantu negara dapat pendapatan. Bang, tadi sempat ketemu, sempat mengucapkan permohonan maaf nggak dari AE sendiri? Enggak ada. Atau Nggak ada. salaman? Malah gitu, agak Bang? songong sih kalau tapi nggak apa-apa lah, kayak gitu. Tadi ada sempet, ayo di luar aja kalau mau debat, di luar aja. Ngapain saya debat di luar sama dia? Bang, kalau boleh tahu profesinya dia apa sih?